Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sudah siap untuk belajar? Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah sholat tadi? Ya? Jangan lupa sholat. Sudah olahraga? Ya, tetap jaga kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita masih pada tema 4, kewajiban dan hakku. Anak-anak, kita masih pada subtema 3, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, aku adalah warga Indonesia. Aku lahir tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Itulah kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Ayo membaca, anak-anak. Sekarang kita pada muatan mapel bahasa Indonesia PB 1-3. Ya, silahkan membaca bacaan lingkungan hijau. Setelah membaca bacaan lingkungan hijau, kalian cari masalahnya. Jadi kalian tugasnya adalah mencari masalah dan cara mengatasinya. Di lingkungan hijau ini, kira-kira ini loh masalahnya apa ya? Kira-kira cara mengatasinya juga bagaimana ya? Kalian kan bisa. Nah, ini sekar, yang ini gak ada daunnya ya. Iya ya. Kalian cari masalah yang ada di sini, kemudian cara pemecahannya. Selain dari halaman 141 ini juga cari masalah kenapa Siti demam ya. Masalahnya apa? Cara mengatasinya bagaimana ya. Masalahnya satu saja, cara mengatasinya boleh lebih dari satu ya. Oke? Iya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Wajib loh ya menjaga kesehatan. Jika warganya sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya warganya banyak yang sakit ya? Karena corona banyak yang sakit, meninggal ya. Apakah bisa berkembang dengan baik? Pastinya tidak. Pasti negara tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, sebagai siswa kita dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Nah, apa yang dimaksud jajanan yang dengan jajanan sehat? Jajanan sehat adalah jajanan yang bergizi dan membuat tubuh tambah sehat. Ya, dan membuat tubuh bertambah sehat ya. Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Jajanan sehat adalah jajanan yang bergizi dan membuat tubuh bertambah sehat. Apa saja contoh jajanan sehat? Banyak sekali ya jajanan sehat, terutama dari lingkungan kita ya. Kita membuat roti. Kalau makan mie itu sehat apa tidak mie instan? Ya kalau sekali-sekali boleh, tapi kalau sangat sering itu menjadi makanan tidak sehat. Bu, gimana cara membuat makanan sehat? Ya, kalau kamu mau belajar, mie pun bisa dibuat dari wortel, dari bayam, jadi makanan sehat. Jajanan sehatnya apa? Seperti nogosari, roti, boleh, itu juga jajanan sehat. Jajanannya dibungkus dengan rapi, tidak dimakan lalat. Jangan beli jajanan yang tidak sehat. Contoh jajanan yang tidak sehat apa? Ya ciki-ciki, terus permen ya.
sekali boleh, sedikit boleh, tapi kalau terlalu banyak tidak boleh. Yang mengandung aspartam tidak boleh ada. Kalau membeli makanan dibaca kalau mengandung aspartam, ya, mengandung aspartam itu sedikit saja konsumsinya, kalau bisa dihindari, ya. Dan makanan yang mengandung penyedap rasa itu juga harus dihindari, ya. Tapi kalau terpaksa makan jangan terlalu banyak. Mengapa kita harus memilih jajanan yang sehat? Maaf, mengapa kita harus memilih jajanan yang sehat? Supaya tubuh kita tambah sehat, ya. Nah, ini sudah saya jawab, jadi ini tidak usah kalian jawab, tapi kalian mengerti. Kemudian tugas kalian adalah mewawancarai atau bertanya kepada orang di sekitarmu. Tanyakan apa pendapat orang di sekitarmu tentang manfaat memilih jajanan sehat. Jadi tanyakan kepada orang di sekitarmu manfaat memilih jajanan sehat. Jadi silahkan bertanya pada orang sekitarmu apa manfaat jajanan sehat. Setelah itu tulis perasaanmu ketika menjawab. Jadi jawab ini yang perlu dijawab, ya. Yang perlu dijawab, bagaimana perasaanmu saat mewawancarai orang di sekitarmu. Tulis jawabnya saja, perasaanmu bagaimana. Bagaimana perasaanmu ketika diwawancarai teman. Nah, jika ada yang bertanya kepadamu, kira-kira perasaanmu bagaimana, ya. Boleh, kamu lupa saya orang di sekitar. Boleh orang di sekitarmu, boleh juga telepon temanmu, boleh, ya. Kamu telepon temanmu boleh. Jadi kamu boleh bertanya temanmu sehingga temanmu juga punya perasaan bagaimana itu, punya perasaan kalau ditanyai atau diwawancarai tahu. Nah, apa pendapat temanmu atau orang di sekitarmu tentang manfaat memilih jajanan sehat? Kira-kira apa ya manfaat memilih jajanan sehat? Nah, oke. Kalau sudah selesai, silakan ditulis jawabannya di buku tulis, kemudian difotokan. Nah, ini ada tugas lagi, cari saran. Nah, baca bacaan ini, kemudian cari sarannya. Sarannya adalah yang ada kata agar dan seharusnya. Jadi nomor 1 sarannya, ya, nomor 1 agar titik-titik. Yang nomor 2, setiap anak seharusnya lanjutkan sendiri. Itu adalah saran. Nah, selain membuat sarannya, pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang. Nah, bagaimana perasaanmu? Jadi nomor 4, perasaanmu jika pohon-pohon ditebang. Perasaanmu loh, ya. Jadi Bu Kali tidak bisa membantu karena perasaanmu jika pohon habis ditebang itu perasaanmu bagaimana. Kemudian apa saranmu jika pohon-pohon ditebang? Jadi ini nanti ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 saran yang ada di sini, yaitu nomor 1 agar lanjutkan. Nomor 2, setiap anak seharusnya dilanjutkan. Nomor 3, perasaanmu. Nomor 4, saranmu terhadap yang terjadi ini, ya. Jika pohon ditebang habis. Oke anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita cukupi sekian. Tolong dikerjakan yang baik karena materi sudah hampir habis. Kalian harus sungguh-sungguh, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, ya. Selalu patuhi protokol kesehatan dan belajar yang sungguh-sungguh, patuh pada orang tua, selalu beribadah dengan baik. Terima kasih anak-anak. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.